Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Voice of Management. Podcastnya anak manajemen, ngobrol santai, dapat benefit. Oke, kali ini kembali, kenalin dulu pertama-tama, aku Rehan Ramdhani. Biasa dipanggil Rehan dari Kewirausahaan Angkatan 2022. Kali ini aku sudah ditemenin oleh temen aku, yaitu Akza Yusri Rafiki dari prodi yang sama, yaitu prodi Kewirausahaan Angkatan 2022. Oke, apa kabarnya Akza hari ini? Baik, sehat nih Rehan. Kayaknya lebih fit gitu ya Rehan ya Oh, sekarang. udah mandi saya soalnya. Oh, udah mandi. Akza, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, kali ini kita akan membahas perjalanan Akza tentang bisnisnya, tentang usahanya yang sudah dibangun cukup lama gitu. The Akzawe gitu ya. The Akza Way, bener banget. Akza Way. Oke, mungkin kita masuk nih Zan, Oke. ke pembahasan kita. Mungkin bisa dijelasin dulu nih latar belakang seorang Akza Yusri Rafiki. Seperti apa? Jadi masa kecilku tuh ya alhamdulillah aku tumbuh dan berkembang di kedua orang tua yang sangat agamis. Jadi kita tuh tradisi keluarga tuh kayak anak-anaknya tuh habis sekolah dasar itu udah dibuang Maksudnya dibuang gimana itu? ke luar kota buat masuk ke pesantren. Oh, Kalau katanya sih biar mandiri, biar survive kayak gitu. Dan ya kalau spesial apa ya? Kayaknya tiap orang pasti punya pengalaman spesial ya di masa kecilnya. Karena tema hari ini aku bakal ditembak-tembak dengan pertanyaan apa perjalanan hidupku terkait wirausaha ya, mungkin aku bisa sharing tentang masa kecilku ya. Jadi kalau dulu tuh udah biasa diajarin kayak kalau mau sesuatu itu harus nabung dulu atau harus ngelakuin sesuatu agar aku bisa dapat barang itu. oke. Dan itu udah melekat. Terus udah dari kecil itu aku diajak bapak itu ketemu temen-temennya, ketemu orang-orang bule kayak gitu, diajak meeting kayak gitu, udah dari kecil sebenarnya kayak gitu. Dan sampai pada harinya karena apa ya, udah dididik kalau kamu mau sesuatu harus berjuang dulu. Jadi dulu tuh menariknya waktu SD itu aku kan apa ya, menangan gitu lah, bahasa Jawanya menangan. Kalau mau main-main yang kayak kelereng terus kempiang itu menangan. Nah sistem permainan ini kan kalau misal aku main sama kamu nih, kamu Oke. kalah, Ya. semua barang yang kamu taruhkan itu jadi punyaku kayak gitu. Oke. Nah di saat itu aku akhirnya waktu SD nyari tuh teman-temanku yang jago. Akhirnya kekumpullah 5 orang gitu kan. Nah dari 5 orang ini kalau menang, setiap kali menang sehari itu ntar dikumpulin. Nah dikumpulin itu ke tasku biasanya. Oke. Jadi kempengnya nanti di tasku. Besok paginya kita jualin lagi ke apa teman-teman. Jualin lagi, dia beli, terus main kan sama kita. Kita menang, ambil lagi kayak gitulah. Oke. Itu waktu SD itu. Waktu SD nggak tahu ya itu bener apa enggak. Tapi anak kecil ya kayak gitu sih. Nah, jadi duitnya itu biasanya buat kita main kayak main ke, kalau dulu kan anak SD kan seringnya main bola futsal gitu ya. Nah, waktu futsal itu kan naik angkot. Nah, naik angkot itu pakai duit kayak gitu tadi hasil jualan itu. Oke, emang dari dulu udah ada otak-otak bisnisnya ya saya. Iya, alhamdulillah sih, kalau bersyukur banget. Syukur banget. Oke, itu waktu SD mungkin selanjutnya kan katanya dibuang ya katanya. Iya. Dibuang masukin pesantren. Itu masukin pesantren itu semenjak SMP berarti itu. Iya, dari SMP. Waktu itu pesantrennya di mana sih? SMP aku di Malang, Ar-Rahmah. Oh, emang udah lama di Malang berarti ya? Iya. SMP, SMA juga di Malang juga? SMA saya di Jawa Tengah, Oh, di Karanganyar. Oh, di Karanganyar. Itu pesantren juga? Pesantren juga. Nah kalau di SMP itu aku jualan nasi. Jualan nasi apa? Namanya itu nasi bengkel. Buat teman-teman Ar-Rahmah pasti tahu lah. Bengkel itu nasi paling mewah kalau di pondok. Itu kamu bikin sendiri, olah sendiri? Enggak, itu aku
beli di luar terus aku masukin ke pondok gitu. Oh gitu. Sistemnya by order. Oh by order gitu. Jadi tiap sore itu kita seminggu 3 kali kan jualan. Nah itu sore itu udah keliling asrama nyatetin. Ayo yang beli mana? Dan itu lumayan sih, seminggu kita bersih itu 300.000 Seminggu. seminggu. Itu berapa orang itu Bang jualan? Karena waktu itu tujuannya ini ya apa organisasi, jadi duitnya itu masuk ke organisasi. Tapi kita karena kita yang kerja juga ya, jadi kita sering juga kayak ngadain makan-makan bareng. Oh gitu. Hasilnya buat bareng-bareng juga ya. Iya. Hasilnya buat bareng-bareng juga. Oke, itu udah latar belakangnya Akza nih. Nah. Kayak kali ini kan kita sekarang udah kuliah ya. Mungkin di kuliah ini kesibukan Akza saat ini apa? Tentunya kuliah belajar ya gitu. Benar. Belajar sambil kerja sih sekarang. Belajar sambil kerja. Emang udah ada bisnis ya tentunya ya. Iya, kerja di bisnis. Kalau boleh tahu itu bisnisnya apa aja sih? Untuk saat ini aku kalau yang bisnis itu ada parfum. Oke. Kita ada parfum, terus F&B, food and beverage. Terus kita juga ngerjain beberapa project-project yang kita sifatnya itu di tengah. Jadi kita cuma connecting dot aja antara pembeli sama supplier seperti itu. Oke, untuk parfumnya sendiri nih, nama merek parfumnya dan juga F&B dan juga ada ya? Iya. Namanya itu apa sih? Parfum kita ada My Scent sama Your 24. Kalau F&B Depot Semayam. Oke, mungkin bisa diceritain dulu nih Zah, mulai merintis dari usaha parfum dan F&B tadi itu bagaimana proses perjalanannya Zah? Proses perjalanannya kalau parfum itu kan sebenarnya parfum ini aku punya duit buat nge-build bisnis parfum itu karena dulu aku hasil dari duit peternakan kambing. Karena jujur aja aku dalam mengembangin bisnis itu nggak didanain sama orang tua. Jadi aku benar-benar strugglingnya itu kan duit bulanan kan ada. Ya. Waktu SMA itu dari SMA aku nabungku aku banyakin, jadi aku spend money untuk jajan itu benar-benar aku kurangin. Dan tabungannya itu aku bisa ya 50% lah dari duit bulanan itu. Nah itu yang aku jadiin modal. Terusnya singkat cerita modal itu buat ngembangin bisnis peternakan yang waktu itu aku namain Jaya Farm. Dan dari situ aku alhamdulillah dapat duit banyak dari situ. Terus akhirnya sekarang nge-build bisnis parfum sama F&B itu. Dan untuk start apa tadi? Untuk memulai merintis bisnis tersebut itu proses perjalanan itu seperti apa? Dan juga mungkin sama ini Zah, sama kenapa tercetus gitu ide untuk membuat bisnis parfum dan juga makanan atau F&B itu? Kalau tercetus parfum karena kakakku ya. Jadi waktu aku lulus pondok itu kakakku baru mulai rintis parfum. Terus akhirnya aku di rumah kan kayak tiap hari ngeliatin kakakku packing kayak gini-gini. Terus akhirnya aku sampai one day aku akhirnya masuk lah ke bisnis parfum ini. Terus aku ngobrol-ngobrol sama kakakku. Ya kakakku tuh bukan hanya saudara ya, tapi dia juga mentor buat aku. Dan dia kalau ngajarin aku itu orangnya keras lah kalau ngajarin adiknya itu. Dia nggak segan-segan gokin atau apalah, dia keras. Cuma di satu sisi dia kerasnya ini aku baru tahu sekarang ya, dia kalau sama aku keras tapi kalau di luar dia itu baikin nama aku gitu loh. Oh, Nah itu kerennya itu. Itu jadi emang saudara atau kakak Akza sendiri emang nimpa Akza banget ya untuk menjadi seorang yang mandiri, Betul. seorang pembisnis juga. Emang kayaknya latar belakang keluarga Akza juga seorang pengusaha juga ya semuanya. Kalau bapakku sendiri tuh profesional ya, jadi beliau tuh berkarir di perusahaan ya multinasional. Dan sampai saat ini
profesional di bidangnya sih, di human resource, sama beliau juga menjabat di beberapa perusahaan sebagai direktur utama seperti itu. Oke. Tadi udah cerita juga nih kayak latar belakang kenapa bisa tercetus ide buat jualan atau berbisnis parfum dan juga makanan ya. Itu untuk parfum sendiri tuh mulai untuk membuatnya itu atau dijalankan itu tahun berapa sih? Tahun 2022 Tahun 2022. Mei. Oh, Mei itu. Oh. Berarti kurang lebih hampir udah setahun ya? Ya udah setahun. Setahun ya itu. Oke, itu untuk jualannya sendiri tuh apakah ada ruko tempat atau buy online aja? Kita buy online semua sih. Buy online semua. Nah. Dan untuk depot makanan itu, kalau boleh tahu tadi namanya apa? Depot Semayam. Depot Semayam itu seperti apa sih? Itu sedang on progress sih. Mungkin aku lebih mau ceritain yang udah jalan dulu aja kali ya, yang Boleh, parfum. Boleh. Jadi kalau parfum tuh kita sekarang, kalau dulu kita fokus online sampai setahun, akhirnya kita sekarang ngembangin strategi penjualan offline karena kita tahu kan TikTok Shop tutup. Iya. Jadi sebenarnya dengan beberapa peristiwa yang saat ini terjadi di Indonesia, beberapa pengusaha itu udah kayak apa ya, ngambil langkah-langkah bahwa emang online ini kayak nggak bisa dipegang kenceng lah. Iya. Kita tetap ngelakuin offline. Nah akhirnya untuk offline saat ini kita sudah kerjasama dengan toko Deli Wafa. Kalau teman-teman tahu Deli Wafa Malang yang di Sumber dekat Sardo itu, Sumber Sari. Nah itu udah ada produk kita, Mysen. Oke. Produk kita udah masuk di Deli Wafa. Dan untuk Your 24 kita sedang menjalani ini kontrak juga sama salah satu toko bucket florist, dried flower kayak gitu yang buat apa mahasiswa wisuda kayak gitu. Alhamdulillah udah fix sih, udah deal. Kita juga kerjasama dengan itu untuk penjualan offline-nya. Ya seperti itu sih mas progresnya kalau dari segi apa ya tempat menjualnya ya seperti itu. Oke, untuk parfum ini kan tadi ada dua nih, ada Mysen dan juga Your 24. Itu perbedaan antara kedua merek tersebut itu apa sih? Kalau Mysen tuh pertama dia brand awareness-nya udah dikenal ya, karena Mysen sendiri alhamdulillah dengan izin Allah itu kita udah menjadi toko peringkat ke-11 terbaik di Indonesia. Wah, keren banget. Itu proses perjalanan pasti kayak ya panjang ya sampai Iya. Dan seperti yang aku bilang ya, dengan izin Allah. Sebenarnya kita apa ya? Kayak strategi atau apalah itu kayak ya maybe cuma 15% lah, sisanya tuh turun tangan Allah lah. Oke. Iya. Kita juga nggak tahu kak, tiba-tiba rame gitu. Dan untuk yang F&B itu masih dalam progres. Iya masih dalam progres. Sebenarnya udah buka sih, terus udah buka 3 bulan, terus kita ada kendala, akhirnya kita temporary close, dan kita sekarang sedang berusaha untuk ini masuk ke event-event. Jadi kita Depot Semayam, alhamdulillah besok ini Sabtu tanggal 28 Oktober kita udah deal kerjasama dengan event di Universitas Brawijaya. Kita nyuplai konsumsi event tersebut. Oke. Dan juga di BF Expo yang ntar tanggal 30 sampai 31 Oktober kita juga buka stand di sana. Di dalam Universitas Brawijaya. Iya. Oke. Kayaknya emang dulu kayak aku sempet makan juga di sana. Iya. Beli di Depot Semayam kan. Betul. Ya. Yang kamu telat itu kan? Iya. Aku sebenarnya udah mau makan di tempatnya langsung, tiba-tiba yang teman-teman yang lain udah pada pulang, akhirnya aku untung aja masih dapat bungkusannya. Iya. Untung aja masih sempet nyobain gitu kan. Tapi gimana? Enak kan? Wah itu enak banget Zat, sumpah. Asli. Enggak. Tapi ini beneran teman-teman. Ini emang waktu itu aku sempet nyobain usahanya Akza yang Depot Semayam. Itu emang
nasi goreng lah gitu kan Iya. ya. Itu nasi goreng dan memang harga itu masih masuk ke mahasiswa seperti kita. Nasi goreng ayam mentega. Nah itu dulu aku sempat nyobain. Untuk tempatnya sendiri waktu itu emang kurang beruntung ya akunya. Jadi waktu itu aku cuma dapat bungkusannya dan sempat nyobain dan lagi lapar tuh, aduh nikmat banget Zah. Itu nikmat banget dan semoga secepatnya bisa jualan offline lagi dan tempatnya juga ada fixnya. Amin. Amin. Mohon doanya juga buat temen-temen ya. Oke. Nah, itu kan tadi pengalamannya ya atau proses perjalanannya. Mungkin bisa diceritain aja plus minusnya dalam membangun bisnis tersebut itu seperti apa? Kalau dari plus minus ya, pertama karena kita masih kuliah ya, kita tentu plusnya kuliah sambil kerja itu ya kita emang apa ya, kebanyakan orang yang kuliah sama kerja itu dia lebih ke condong ke kerja, jadi kuliahnya agak-agak gitu. Iya. Nah itu yang aku sadar betul akan hal itu, makanya kalau Rehan lihat ya, kalau kelas kan aku pasti kayak di depan gitu loh, duduk depan. Iya. Aku seringin duduk depan sih, walaupun semester 3 ini agak lebih sering guyon di duduk belakang-belakangnya. Karena dulu aku mikirnya, ya kapan lagi belajar gitu kan. Ya kayaknya belajarnya waktu di kelas emang, dimaksimalin di kelas seperti itu. Karena kalau di luar udah kayak pikirannya udah ya kita karena kewirausahaan ya, temen-temen semua di kewirausahaan juga kan gitu ya mikirnya ya. Iya. Kelas ini cuma buat nge-trigger buat pekerjaan di luar kelas gitu. Benar. Ya mungkin plus minusnya itu. Pertama mungkin nggak bisa apa ya, ngikutin arah mainnya teman-teman. Iya. Terus ngerasa kayak sendiri, sepi gitu kan. Terus ya kayak gitulah mungkin ininya, minusnya. Tapi plusnya ya kita jadi ini, kita lebih apa ya, lebih siap untuk menghadapi kedepannya ya. Karena kan kita dihantam banyak keputusan yang harus kita ambil gitu kan. Benar. Oke, selain kuliah dan juga tentunya ngurusin bisnis, Agza ada ikutin organisasi kampus atau UKM yang ada di Ada UKM terbaik di UB. Itu apa Zah? Mahasiswa Wirausaha. Oke, itu emang UKM yang ada di Universitas Brawijaya ya? Iya. Itu alasan kenapa Agza masuk ke UKM tersebut itu apa? Ada kalimat yang kita semua tahu ya. Kalau kamu pengen jadi orang soleh, bertemanlah dengan orang-orang soleh. Begitu juga kalau kamu pengen jadi orang kaya, pengusaha, ya bertemanlah dengan orang-orang pengusaha dan orang-orang kaya. Nah, mahasiswa wirausaha ini aku lihat memang orang-orang yang masuk di situ itu dia punya curious yang tinggi akan dunia kewirausahaan. Dan alhamdulillah ya, yang bikin aku berprogres masuk ke Deli Wafa itu karena koneksi dari mahasiswa wirausaha. Oh iya. Iya. Oh, dapat koneksi dari teman-teman yang ada di UKM mahasiswa wirausaha. Iya, jadi singkatnya waktu itu ada acara gitu di Deli Wafa, terus aku jadi MC-nya. Nah, ya udahlah, karena aku deket sama narasumbernya yang ternyata itu dia retail manajernya yang ngurusin barang masuk keluar. Nah, kan Allah mempertemukan aku dengan orang yang tepat kan. Ya udah, terus aku ngobrol-ngobrol sama Mas Faris itu. Terima kasih Mas Faris kalau nonton ini. Udah dibukain pintu buat brand kami. Ya udah, terus akhirnya ngobrol-ngobrol, singkat cerita kita deal kayak gitu. Kayak gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya nih, selain kuliah tentunya, selain mencari ilmu-ilmu kewirausahaan di kelas, di UKM juga tadi, mungkin selain itu Agza pernah ikut-ikut kayak bootcamp atau semacamnya gitu. Bootcamp pelatihan Seperti itu. Kalau bootcamp belum pernah sih. Belum pernah aku ikut bootcamp. Oke. Dan selanjutnya nih, untuk kan Agza kan berbisnis tadi ada 2 ya, atau 3 lah jatuhnya ya. Nah itu untuk
tim-timnya sendiri itu apakah keluarga Akza aja atau ngambil ada rekrutmen juga dari luar? Kita ada rekrutmen juga. Tidak ada. Untuk parfum kita rekrutmen orang luar juga. Selain keluarga ya aku sama masku itu, kita juga rekrutmen karyawan untuk chefnya itu, untuk juru masaknya. Oke, selanjutnya nih pengalaman seru dan ngeselin nih selama Akza ngejalanin bisnis tersebut itu ada nggak kira-kira? Yang paling seru, yang paling ngeselin juga. Kalau pengalaman seru tentunya ini ya, pegang duit ya. Iya sih. Pengalaman paling seru gitu loh, pegang duit. Terus ya sebenarnya kalau yang diajarkan sama keluargaku, budaya di keluargaku tuh kayak seberapa besar uang yang Allah titipkan ke kamu itu ada hak orang lain juga itu. Ya kayak gitu sih. Itu hal yang paling seru ketika berbisnis adalah ketika kita bisa mencari uang dan mendapatkan uang itu, dan kita juga satu sisi kita menjalankan perintah Allah ya, bersedekah. Nah waktu kita melakukan giving itu kan apa ya, hati itu Kayak apa puas gitu puas, loh ya. Kayak gitu sih, itu yang paling seru. Dan the more you give, more you get gitu ya. Ya itu aku percayakan hal itu. Terus kalau yang ngeselin, ya mungkin ngeselin kalau konflik gitu. Tapi so far sih apa ya, aku asik aja jalaninnya, bahagia aja jalan, naik turun progresnya, Nikmatin aja nikmatin gitu. aja. Mungkin menurut Akza nih, poin-poin yang harus dimiliki atau dipegang oleh teman-teman jika mereka ini ingin berwirausaha gitu. Poin-poin apa yang harus dipegang? Yakin yang pertama. Jadi kalau aku boleh cerita ya, sebenarnya kenapa kok bisa bilang keyakinan itu penting banget buat mulai bisnis. Karena apalagi coba kalau kita nggak yakin, apalagi hal yang bisa kita pegang gitu loh. Kalau yakin kan kita naik turunnya itu pasti bisnis kan ada naik turunnya. Lah kalau kita nggak punya keyakinan akan hal yang kita kerjakan ya, kita gampang loyo gitu loh, gampang menyerah, Gampang putus asa gampang gitu. putus asa. Dan itu pertama. Terus kedua itu tulis Maksudnya? semua yang kamu inginkan. Oke. Tapi tulis di buku ya, bukan ngetik. Karena beda gitu loh feelnya ngetik sama kita nulis tangan di buku. Dan itu yang aku lakuin dari SMA. Nah ini menariknya ya, fun fact-nya, aku dulu pengen bisnis kambing. Di SMA itu kan aku bisnis kambing sama bisnis emas ya, jual beli emas. Kalau dipikir-pikir itu kayak nggak mungkin gitu. Nah, bisa ya anak SMA nggak ada duit, sok-sokan bisnis kambing. Kita tahu sih lah ya, bisnis kambing itu satu kambing udah berapa jutaan gitu. Tapi aku yakin aja, aku tulis itu Akza bisnis kambing, bisnis emas. Dan aku nggak tahu ini gimana caranya. Pokoknya aku tulis aja dulu ya. Tulis, dan alhamdulillah sampai kesempatan itu datang. Dan ketika kesempatan itu datang, ternyata aku juga udah siap gitu. Ya udah, kan keberuntungan kan siapan sama ketepatan waktu itu tadi kan. Momennya itu sikat waktu itu, karena memang ada momennya ya. Dua hal itu sih, yakin sama tulis semua yang kita inginkan. Terus yang ketiga, jaga hubungan baik dengan orang tua. Itu penting banget sih, karena selama kita punya orang tua ya, nasihatnya, doa-doanya itu wah, Impactnya itu yang besar luar banget. biasa banget sih. Kita sekarang bicara tentang bisnis, kaya. Oke lah, bisnis semua orang pasti pengen kaya ya. Tapi kalau kita kaya terus jauh dari orang tua, buat apa? Menurutku itu kayak apa ya? Enggak aja sih buat aku. Setuju sih, aku setuju banget. Emang kunci doa orang tua itu emang keberadaan, dukungan dia, support dia emang berpengaruh besar sih dalam hidup aku ya. Iya. Itu dalam hidup aku juga. Betul banget. Karena temen bisa lah kita dekat 3-5 tahun. Sahabat siapapun bisa kita dekat. Bahkan
pacar terus bisa lah deket, tapi kalau kita udah kena masalah terus kita jatuh, bisa aja tuh mereka itu pergi ninggalin kita. Dan siapa yang selalu ada? Ya keluarga. Bener Za, bener banget, aku setuju banget itu. Nah pasti dalam menjalankan bisnis ini pasti kan ada dimana Akza itu merasa di titik yang terendah nih, titik terendah, dan itu bagaimana motivasi Akza untuk bangkit kembali, itu bagaimana Za? Sejauh ini aku kalau di titik terendah itu mungkin titik terendah ini dalam hal apa dulu? Dalam hal mungkin dalam hal bisnis dan juga dalam hal kehidupan Aksa sendiri juga. Kalau itu biasanya aku misal ada apa ya kerjaan terus kayak stres gitu, aku nggak ada jalan keluar, itu aku biasanya lari sih. Jadi aku sering gitu lari. Kalau udah stres pasti aku lari, sama biasanya aku nggak pegang HP, nggak pegang HP, terus aku lari cari keringat sampai bener-bener capek. Nah itu biasanya udah tenang gitu aku. Gitu. Oke. Nah berhubungan dengan lari, kayaknya Aksa juga hobinya main bola nggak sih? Iya main bola. Nah itu biasanya di sela-sela waktu itu biasanya Aksa beraktivitas itu selain kayak lari tadi, main bola, itu selain itu mungkin hobi Aksa itu apa aja gitu yang bisa mengisi waktu-waktu luang Aksa? Yaitu main bola ya. Nah ini sebenarnya main bola itu ngembangin relasi juga sih, karena kalau teman-teman tahu ya, main bola yang lapangan gede itu kan bapak-bapak isinya. Iya. Dan fun fact-nya mereka ini ternyata bos-bos gitu loh. Oh iya. Iya, banyak yang punya pabrik, punya apa. Jadi aku masuk itu ya buat itu, ningkatin relasi gitu. Emang kayaknya dilihat sejauh ini emang kayak relasi Aksa emang lebih besar gitu daripada aku ini kayaknya. Enggak sih. Aku yang harus banyak belajar. Cuma emang main bola tuh ya itu ya. Sebenarnya kalau dibilang jago sih enggak ya. Ya yang penting lari aja main bola. Yang penting keluar keringat aja. Keluar keringat, setelah itu ngobrol-ngobrol, dapat nomor WA. Ya ada kerjaan lah apa. Dapat ilmu baru lagi, dapat pengalaman baru lagi ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Zah, dari aku Zah. Tips dari Aksa nih mungkin bagi teman-teman mahasiswa seperti aku contohnya, juga seperti teman-teman semuanya yang ingin memulai bisnis tapi masih ragu, masih mungkin khawatir, dan masih mungkin juga nggak tahu caranya bagaimana gitu. Mungkin tips dari Aksa itu bisa diberikan ya apa? Tips dari aku ya, karena ini based on my experience, itu kita harus berani punya mimpi, tapi nggak berhenti sampai situ, juga berani mewujudkannya gitu. Ya udah, kalau kita udah tetapin mimpi-mimpi kita, tulis aja mimpi yang sampai bikin hati kita tuh getar gitu. Kayaknya susah ini ya, tapi tulis aja, karena aku percaya nggak ada mimpi itu yang terlalu tinggi, karena mimpi itu pasti bisa dicapai dengan catatan orang itu terus mau mencoba kayak gitu. Karena apa ya, tugas kita sebagai manusia ya, karena aku pendidikanku, backgroundku itu pesantren, jadi aku tuh menerapkan bisnis tauhid gitu. Tauhid itu apa? Keyakinan. Nah itu yang aku tekanin di diri aku, maksudnya imanku terhadap yang aku jalanin ini tinggi gitu loh. Aku yakin ya Allah, pokoknya ini aku ikhtiar, progresnya, hasilnya itu kan semua urusannya Allah ya. Yang penting kita terus kerja, terus jalan kayak gitu. Ya itu sih, berani mimpi dan berani mewujudkannya. Berani mimpi dan juga berani mewujudkannya. Oke, mungkin bagi teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini bisa menambah wawasan, menambah ilmu juga, menambah mungkin mendapatkan pengalaman juga dari Aksa tentang bagaimana proses membangun bisnis dan bagaimana jatuh bangunnya juga ya, bagaimana suka dukanya juga. Mungkin teman-teman bisa menambah wawasan juga
Dan bagi teman-teman yang ingin berbisnis juga bisa nih memantapkan niatnya, memantapkan jalannya untuk memulai, ayo memulai bisnis gitu kan, untuk segera berbisnis juga gitu. Mungkin terakhir nih Za, ada closing statement nggak dari kamu? Closing statement dari aku, tetap semangat karena kita tuh udah, ya ini lebih ke buat aku ya. Sejauh ini aku banyak menjelajahi pendapat dari kakak kelasku, kak kandungku gitu ya, bahwa masa-masa kuliah 3,5 tahun 4 tahun ini masa yang pendek dan krusial gitu loh. Dan apa yang harus kita lakukan? Ya tentu kita harus menyiapkan pasca dari kuliah ini. Maka dari itu ya kembali lagi bahwa kita harus ngurangin lah main-mainnya. Kalau prinsip yang aku pegang itu kayak gini, aku tuh temen itu pilih-pilih. Temen yang sampai nongkrong itu aku milih-milih. Kalau orang tongkronganku itu udah ngomongin orang lain, itu aku biasanya udah jaga jarak. Tetap berteman, tapi aku udah jaga jarak. Karena apa? Satu hal yang mentorku ajarin, kalau kamu udah ngomongin orang lain, karir entrepreneurmu bisa hancur. Karena apa? Di dalam dunia bisnis, itu kan semua tentang bisnis, it's all about integrity gitu loh. Yeah. Nah, integritas kita itu menjaga nama baik partner kita, mitra strategis kita. Lah kalau dalam pertemanan aja kita masih ngomongin orang lain, nah ini kalau kebawa sampai ke dunia bisnis, hancur kita. Bisa ditusuk kita malah dari belakang. Wah, kurang ajar dia bilangin aku nih, ngomong-ngomongin. Udah nggak, kredibilitasnya udah berkurang kita kalau udah ngomongin orang lain ya. Kalau di dunia bisnis kayak gitu ya, seperti itu sih. Kita harus menyiapkan masa-masa kuliah ini untuk masa depan yang kita inginkan. Nggak cuma kita inginkan, tapi keluarga kita inginkan, karena kita bersaing dengan umur orang tua kita ya. Oke, mantap. Luar biasa sih. Tepuk tangan dulu Za, biar semangat Za. Itu dia closing statement dari Agza. Jujur walaupun kita teman kelas Za, emang aku juga dapat ilmu, dapat wawasan, dapat belajar juga dari pengalaman-pengalaman Agza. Dan aku ucapin juga terima kasih karena udah bersedia untuk menjadi narasumber ya di podcast Voice of Management kali ini, di episode kali ini. Bagaimana perasaan Agza? Alhamdulillah sih, aku bangga juga bahwa di manajemen ini ada Voice of Management. Nah ini menurutku penting banget ya. Kita harus show off di zaman digital ini, harus show off personal branding. Nah, personal branding manajemen UB ini harus bagus, melebihi UI, ITB, IPB. Nah itu yang harus kita kejar gitu. Kita kembangkan. Karena apa? Ini akan menimbulkan multiple effect bagi kelanjutannya gitu loh. Lulusan manajemen, kalau kita dari segi brandingnya itu udah bagus, orang luar itu melihat manajemen FEB, UB itu udah luar biasa gitu loh. Nah, tinggal lewat program-program yang HMDM laksanakan sekarang kan. Benar. Dan menurutku udah bagus. Tetap semangat dan kembangkan lagi sampai Indonesia ini semua tahu bahwa ada manajemen FEB yang terbaik di Indonesia, dan itu di Universitas Brawijaya. Amin. Semoga ucapan Asa tadi menjadi doa ya untuk HMDM dan juga untuk FEB-UB. Amin. Benar. Dan juga buat mahasiswa, dan itu kan nanti persnya itu memudahkan jalannya mahasiswa ini kan, dia mau berkarir di perusahaan bagus karena branding yang HMDM suarakan di media sosial itu bagus. Seperti itu. Benar. Jadi terima kasih kepada HMDN yang udah menyediakan nih wadah untuk mahasiswa-mahasiswanya untuk memperkenalkan, mempromosikan bisnis yang mereka punya gitu. Salah satunya melalui podcast ini, Voice of Management, dan juga ada nama itu Business People Management yang bakal diupload di Instagram HMDM FEB-UB seperti itu.
Oke, untuk podcast kita kali ini cukup sekian Zah. Mungkin Aksannya juga ada kesibukan lainnya mungkin ya. Jadi aku ucapin terima kasih sekali lagi untuk Aksan sudah bersedia. Terima kasih kembali buat Rehan. Oke, jadi untuk teman-teman semua jangan lupa untuk pantau di IG HMDM dan juga di podcast Voice of Management untuk episode-episode selanjutnya. Cukup sekian dari kita berdua, dari aku Rehan Ramdhani dan juga Aksa Yusri Rafiki. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman semuanya.